Sahabat topi miring nih sidik. Grand Livina, gluduk-gluduk parah di bagian depan dan belakang. Kita akan lakukan observasi atau pengecekan terlebih dahulu. Nanti hasil pengecekan ini kita akan sampaikan ke customer. Apa saja yang perlu dibenahi, apa saja yang perlu diganti. Khususnya yang bagian depan ini, lihat ini. Ini kan sudah kita lepas. Untuk proses pelepasannya kita nggak ambil. Yang penting intinya kita hanya menyampaikan keluhan, hasil temuan, kemudian proses pengerjaan. Jadi untuk bongkar pasangnya nggak mungkin di rumah lah, di bengkel ya. Untuk belakang kita sudah cek suara itu dari shock breaker, kita sudah lakukan penggantian. Nanti videonya kita akan kompilasikan sedikit. Intinya mudah-mudahan dapat ketika Grand Livina Anda bersuara gluduk-gluduk, klatak-klatak di bagian belakang dan depan, apa saja yang harus dikenai dan berapa biaya yang dibutuhkan, kita akan bahas di video kita kali ini. Grand Livina. Ini ada unit Rakstir. Jadi untuk Grand Livina sudah mengadopsi sistem EPS ya, Electronic Power Steering. Jadi tidak menggunakan minyak power steeringnya. Ini bermasalah. Kita akan bongkar untuk penggantian teflon bagian dalam ini, businya kan di dalam ada. Kanan dan kiri kita akan ganti semua, dan untuk proses penggantian kita akan serahkan ke mekanik spesialisasi untuk Rakstir. Nah, untuk ini kita akan review bagaimana cara melepas dan cara mengetahui penyebab gludak-gluduk di Nissan Grand Livina. Melihat kondisi baut yang macet, jadi nggak bisa dibuka dengan kunci ya, dia ikut muter, jadi ini harus digrendak, harus dipotong. Nanti akan diganti satu set SC untuk lengan ayun. Oke, kita menunggu hasilnya saja, karena kita nggak boleh mendekatkan kamera ya. Setelah proses penggeledahan ini harus dilepas. Nah, tuh lihat, angkat. Oke, jebol. Nah, ini ya, ini yang salah satu penyebab lutak-lutuk gludak-gluduknya dari Nissan. Ini harus dibelah lagi karena di sini ada busing. Ini macet, nggak bisa diambil bautnya. Semangat Kak, semangat. Kowe mlebu TikTok, mlebu YouTube, mlebu tetek bengek, mlebu IG. Semangat. Untuk busingnya sudah dilepas, jadi letak busingnya ada di sini satu, kemudian di sini satu. Bentuknya seperti ini. Ini sudah pecah ya. Jadi dia nempel seperti ini. Dan ini harus dilepas. Lepasnya pakai kunci sok aja, ukuran 27 mm seperti ini, dipukul. Nanti cara pemasangannya kita akan review, karena tadi pembongkarannya sudah dilepas ya waktu kita datang, jadi nggak terekam dengan baik. Ini satu, harga satunya 315.000 satunya, kalau kali dua ya 700-an kurang lebih. Kemudian ini juga ada penggantian link stabilizer di sini. Ini kan udah oblak nih, oh ya. Ini suaranya jelas sudah rame banget, dan ini sudah macet, nggak bisa dilepas. Begitupun yang ini. Jadi harus ganti link stabilizer satu unit, satu set. Grand Livina untuk yang belakang suaranya gluduk-gluduk. Sudah dicek. Permasalahannya apa, Mister? Kaku toh? Nah, ini udah nggak mau mantul lagi dia. Coba tuh lihat. Ditekan segitu keras, pakai beban orang aja dia nggak mau main, nggak mau mantul. Ya gimana nggak sakit perut penumpang bagian belakang ya, jedak jeduk. Nih. Kak diganti Kak. Kalau ini bedanya ya, ini dia pakai ring. Nah, kalau yang produk Excel, dia di sini paten. Dia dilas langsung di sininya. Nggak ada keranjang kuningnya lah ya. Kita bukan pamer produk, tapi kita penggantian untuk suku cadang, pemilihan ada di customer, dia mau pakai produk yang mana. Penggantiannya seperti ini untuk shock belakang. Jadi kan karet. Oke, langsung nempel ke unit. Nah, letaknya di sini ya kalau ganti. Di atas masih ada karetnya, ringnya masih ada juga. Karet kalau yang belum original, ya karetnya ini nggak ada bawaannya. Jadi harus pakai yang lama aja. Padahal karet ini sudah tipis tuh ya. Harusnya diganti juga. Ganti baru. Sesimpel itu kalau ganti shock breaker belakang, hanya kunci 14 mm saja sama 17 mm. Gampang, ini gejalanya jeduk-jeduk bagian belakang.
setelah dicek, ini yang lama ya, ternyata memang shock breakernya yang belakang itu sudah pecah. Kemudian ada suara kerkit nih. Ini silnya sudah pecah, jadi besi yang di tengah itu kontak dengan besi shock breaker. Sudah dikondisikan, yang belakang sudah ganti ya, sudah baik ya, sudah diganti kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke proses penggantian link stabilizer, kemudian bushing untuk cross member yang ini. Yang ini juga sudah diganti. Kemudian yang macet tadi sudah dikondisikan sama teknisi kita untuk ball joint. Kita nanti akan cek apakah memang perlu penggantian atau tidak. Proses pemasangan selanjutnya. Kasih tambahan sedikit grease, pelumas. Tentunya dipukul, kalau nggak punya alat press ya, boleh melakukan shock seperti ini. Ini bekas pakai. Tambahnya nih. Pas. Kalau menggunakan alat press seperti ini, tingkat keawetannya beda apabila dipasang dengan model dipukul pakai palu yang gede. Ya, dia akan masuk dengan perlahan. Oke, satu selesai. Selanjutnya ini. Belum lah, tambahkan dulu. Oke, dan selesai proses pemasangannya. Link stabilizer kita juga kondisikan ganti karena kondisinya sudah nggak layak pakai, sudah seperti ini. Kemudian arm link kanan dan kiri kita juga ganti. Karet boot kita juga ganti karena kondisinya sudah robek. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan alat-alat atau bagian-bagian dari kaki-kaki Grand Livina ini. Pasang dengan yang baru. Kita pasang perangkat ini ke unit setelah dipasang semua, bushing, arm link, dan juga bushingnya. Pertama harus dipasang adalah ball joint untuk mengamankan posisi ya, biar tidak meleset
dan kiri. Kemudian link stabil ditempelkan. Nah, sementara ini terpasang, kita menunggu penyelesaian servis dari rak setirnya.